Bab 665. Sudah selesai diselidiki. Kedua mobil itu bertabrakan dengan keras dan berguling beberapa kali sebelum jatuh. Begitu Jerry yang keluar dari mobil, dia melihat beberapa orang yang terluka berjuang untuk keluar dari mobil yang cacat itu. Mampu tetap terjaga dalam kecelakaan mobil yang begitu dahsyat sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan kebugaran fisik pihak lain. Siapa yang mengirimmu ke sini? Jerry yang melangkah maju, dengan rendah hati menatap beberapa orang yang turun dari mobil. 4 orang keluar dari kedua mobil tersebut, dan beberapa lainnya masih terjebak di dalam mobil tersebut, hidup dan mati tidak diketahui. Mereka berempat memiliki otot yang tebal di sekujur tubuh mereka, mata mereka sangat tajam, dan mereka penuh dengan niat membunuh. Mereka terluka parah akibat benturan barusan, dan kepala mereka berdarah. Lakukan! Salah satu pria besar tiba-tiba berteriak. Saat suara pihak lain jatuh, mereka berempat bergegas menuju Jerry Yang. Mata Jerry yang menjadi dingin, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, mencari mati. Begitu mereka bergegas ke depan Jerry Yang, mereka bahkan tidak menyentuh pakaian Jerry Yang, dan terbang ke segala arah dalam sekejap. Katakan, siapa yang mengirimmu ke sini? Jerry yang melangkah maju, menginjak dada pria besar yang memimpin, dan berkata dengan acuh tak acuh. Namun, tidak ada rasa takut di mata pihak lain, tetapi wajah penuh sarkasme, dan kemudian, mulutnya berbusa. 3 lainnya melakukan hal yang sama, mulut berbusa seketika, tampaknya menggigit kantung racun yang tersembunyi di mulut mereka. Pengorbanan. Jerry yang mengerutkan kening. Bahkan pembunuh top dunia tidak perlu takut, tetapi pembunuh jenis ini adalah jenis orang yang paling berbahaya. Apalagi, hampir tidak ada harapan untuk menemukan petunjuk di balik orang semacam ini. Aku bertemu dengan beberapa orang pengorbanan di jalan cahaya. Mereka sudah mati. Cari tahu dari mana orang-orang ini berasal. Jerry yang memutar nomor telepon dan memesan. Munculnya orang pengorbanan itu membuat Jerry yang merasa tidak nyaman. Dia baru saja membawa keluarganya ke kota Yan, dan dia tidak takut bertemu dengan orang mati. Tetapi Lesikin dan yang lainnya, jika mereka benar-benar bertemu dengan orang pengorbanan, mereka mungkin hanya akan mati. Tampaknya sudah waktunya untuk menemukan beberapa pakar top, kata Jerry Yang. 20 menit kemudian, Jerry yang kembali ke puncak awan di kota Yan. Sesampainya di rumah, Happy sudah tertidur, dan Lesikin mengenakan piyama sutra merah muda, memegang laptop. Kamu sibuk. Jerry yang berjalan mendekat dan merangkul bahu Lesikin. Lesikin berkata, aku akan pergi ke grup Yanchen besok, aku akan mencari tahu tentang situasi perusahaan terlebih dahulu. Sudah larut, tidurlah lebih awal, kata Jerry yang dengan sedikit kesusahan. Dia membawa keluarganya ke kota Yan bukan untuk membuat mereka menderita, tetapi untuk memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Davidkin memutuskan untuk pensiun dan merawat bayinya di rumah, tetapi Lesikin dan Yumikin penuh energi. Lesikin memelototi Jerry Yang, menepuk tangan Jerry yang gelisah, dan berkata dengan marah, Jerry Yang, aku memperingatimu, sebelum ruangan kedap suara selesai, jangan pernah berpikir untuk menyentuhku lagi. Hah? Apakah kamu benar-benar akan melakukan peredaman suara? Jerry yang awalnya hanya membicarakannya, tapi dia tidak berharap Lesikin menganggapnya serius. Lesikin memelototi Jerry Yang dan berkata, omong kosong. Yumikin sudah marah ketika kamu menyentuhku di siang hari, selain itu, Happy juga ada di sini, bagaimana jika Happy tiba-tiba menerobos masuk, apa yang harus aku lakukan? Kamu terlalu berisik. Jerry yang bergumam. Apa katamu? Lesikin malu dan marah. Jerry yang dengan cepat berkata, aku berkata akan mengatur seseorang untuk melakukan kedap suara hari ini. Namun, sebelum melakukan peredaman suara, akankah kita melakukannya lagi? Jerry yang berkata dengan seringai di wajahnya, sebelum Lesikin bisa bereaksi, Jerry yang sudah bergegas. Setelah beberapa awan dan hujan, Lesikin meringkuk ke pelukan Jerry Yang. Di bawah cahaya redup, wajah Lesikin masih sedikit memerah. Suamiku, apakah kamu terlalu banyak tekanan baru-baru ini?
Lesikin tiba-tiba bertanya. Jerry yang tercengang, mengapa kamu mengajukan pertanyaan seperti itu? Dalam beberapa hari terakhir, aspek apa yang terlalu kamu butuhkan? Lesikin berkata dengan lembut. Bahkan Jerry yang sendiri tidak menyadarinya, setelah mendengar apa yang dikatakan Lesikin, dia menyadari bahwa hari ini sudah yang kedua kalinya. Mungkinkah itu karena terlalu banyak tekanan? Dengan status Jerry yang dan kekuatannya yang kuat, secara logis, seharusnya tidak ada tekanan. Jika memang ingin berbicara tentang tekanan, itu hanya bisa karena kerabat di sekitarnya. Jangan terlalu memikirkannya, tekanan apa yang bisa aku miliki. Jerry yang tidak ingin membuat Lesikin khawatir, jadi dia menyangkalnya. Lesikin menghela nafas, aku tahu kamu tidak akan memberitahuku, karena kapanpun kamu melakukannya, kamu hanya akan menanggung semuanya sendirian. Jerry yang tersenyum, berhenti memikirkannya, cepat dan tidur. Kamu harus pergi bekerja besok, ini adalah hari pertamamu di grup Yanchen. Melihat Jerry yang tidak ingin mengatakan lebih banyak, Lesikin tidak bertanya terlalu banyak, dan meringkuk di pelukan Jerry Yang, dan perlahan-lahan tertidur. Adapun Jerry Yang, bagaimanapun juga, dia tidak bisa tidur, dan dia masih sedikit khawatir. 5 tahun lalu, ketika dia pergi tanpa pamit, ketika dia meninggalkan sisi Lesikin, dia hanya berpikir bahwa suatu hari dia akan layak untuk Lesikin. Setelah akhirnya memenuhi syarat, dia secara tidak sengaja memprovokasi musuh yang kuat satu demi satu. Meski setiap saat ia bisa menyelesaikannya dengan lancar, ada juga beberapa kali yang membawa bahaya bagi kerabat di sekitarnya. Sekarang, dia telah berhubungan dengan tingkat keluarga kerajaan Kyushu, dan keluarga kerajaan manapun tidak mudah ditangani. Belum lagi kekuatan para petinggi keluarga kerajaan, bahkan status dan peran keluarga kerajaan di Kyushu tidak bisa dengan mudah dipindahkan. Terutama di keluarga Sue, 1 orang meninggal. Hari ini, Jerry yang curiga bahwa orang mati yang menyerangnya di tengah jalan ada hubungannya dengan keluarga Sue. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, keesokan paginya, ketika Jerry yang keluar dari kamar, dia melihat Davidkin mengenakan celemek, sibuk di dapur. Ayah, sayuran yang kamu potong terlalu besar. Ayah, kamu menaruh terlalu banyak minyak goreng. Ayah, kamu terlalu banyak memberi garam dan terlalu sedikit merica. Di dapur, suara tidak sabar Yumikin terdengar. Ternyata Yumikin yang mengajari Davidkin memasak, Davidkin baru pertama kali memasak dan tidak tahu apa-apa. Pada akhirnya, Yumikin yang pergi berperang secara langsung dan membuat sarapan. Davidkin berkata dengan wajah malu, "Oh, aku sudah tua dan tidak berguna, aku bahkan tidak bisa memasak." Jerry yang tersenyum, "Ayah, jangan meremehkan dirimu sendiri, tidak ada orang yang harus bisa melakukan segalanya. Kamu adalah satu-satunya yang bisa menyanjung," kata Yumikin dengan ekspresi jijik. Jerry yang berkata tanpa daya, "Aku mengatakan yang sebenarnya. Kakak ipar, bagaimana aku mengetahui bahwa kamu semakin fasih? Katakan dengan jujur, apakah kamu berhubungan dengan gadis lain di luar?" Yumikin bertanya sambil menyeringai. Jerry yang memandang Lesikin dengan wajah polos, dan melihat bahwa dia tidak marah, dia menunggu dengan sengit sampai Yumikin mengatakan, "Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan menikahkanmu." Keluarga itu berbicara dan tertawa, dan suasananya sangat harmonis. Setelah sarapan, Lesikin dan Yumikin pergi ke grup Yanchen bersama, sementara Jerry yang pergi ke taman kanak-kanak sambil tersenyum. Hari ini adalah hari pertama Happy di taman kanak-kanak di kota Yan, dan masih ada beberapa prosedur yang harus dia lalui secara langsung. Semuanya berjalan lancar, meskipun Happy datang ke taman kanak-kanak baru, dia tidak mengenalinya sama sekali, dan memperkenalkan dirinya dengan berani kepada anak-anak. Tepat setelah meninggalkan taman kanak-kanak, Jerry yang menerima telepon dari Charles Ma, "Kak Jerry, orang-orang tadi malam dikirim oleh keluarga Sue." Bersambung.